Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Gustina Fatimah, NIM 1806474 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi pembuatan video ini tuh untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik yang diampu oleh Profesor Bunyamin dan juga Bu Rika Sartika MPD. Jadi di sini tuh saya akan menjawab mengenai salah satu soal ulangan ujian tengah semester, yaitu analisis sumber konflik di kalangan pelajar menggunakan teori sumber konflik dan bagaimana solusi yang dapat Anda berikan agar konflik di kalangan pelajar ini dan mahasiswa dapat dicegah dan ditangani. Jadi sebelumnya ada 4 teori sumber konflik. Yang pertama ini ada social learning theory. Jadi mereka pelaku konflik ini melakukan suatu konflik atau kekerasan ini dengan mencontoh orang lain gitu. Misalnya dengan karena mereka ini sering menonton film maupun adegan-adegan misalnya kekerasan, kemudian bullying, kemudian pembunuhan, kriminal, maka mereka ini dapat mencontoh perilaku tersebut sehingga memicu terjadinya suatu konflik. Kemudian teori sosial identitas teori yang dipelopori oleh Henry Tajfel ya. Jadi definisi ini itu mengenai bagaimana pandangan mengenai diri sendiri dan penempatan dirinya dalam kelompok gitu. Teori identitas sosial ini menganggap bahwa karena adanya suatu perbedaan, baik perbedaan identitas, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maka hal ini itu dapat menimbulkan suatu konflik seperti itu. Misalnya dengan tawuran yang dilakukan oleh misalnya SMA dengan SMK, mereka kan berbeda identitas seperti itu. Jadi dapat memicu suatu konflik. Nah, yang ketiga ini ada teori peningkatan reputasi. Jadi mereka berkonflik ini sebagai ajang untuk memperoleh reputasi yang baik gitu, atau dianggap suatu kayak kebanggaan untuk menunjukkan reputasi mereka itu baik gitu. Misalnya dengan kayak contoh pada salah satu penelitian yang pernah saya baca, bahwa di SMA Negeri 8 JD Ponto ini ada siswa yang membela kelompoknya yang memang bersalah, tetapi mereka itu tetap dibela gitu, sama dia itu dibela, sehingga menimbulkan suatu konflik dengan kelompok lain seperti itu. Jadi pemicunya itu karena mereka ini terlalu membela atau ingin menunjukkan reputasi mereka itu baik seperti itu. Selanjutnya ada irrational teori. Jadi keterlibatan individu ini dalam perilaku kolektif tidak didasarkan pada pertimbangan rasional pelakunya. Mereka ini berperilaku irasional karena pengaruh sesuatu, misalnya kayak misalnya ada demo yang dilakukan oleh mahasiswa, tetapi di sana itu melewati segerombolan pelajar SMA. Nah, secara tidak sengaja gitu, si pendemo ini melempar batu dan mengenai si pelajar SMA ini, maka akan secara tidak langsung gitu, dengan tindakan yang mereka ini tidak mempertimbangkan tindakannya seperti itu. Jadi mereka ini terlibat dalam suatu konflik seperti itu, dan mereka ini juga malahan nanti bisa juga menimbulkan konflik yang lain seperti itu. Untuk cara menanganinya, kalau menurut saya hal yang paling efektif adalah dengan menanamkan pendidikan moral di sekolah terutama, karena mereka para remaja ini kan masih dalam emosi yang tinggi gitu ya, mencapai puncak emosinya seperti itu. Mereka egoisan, kemudian mereka masa-masa puber, labil. Jadi pendidikan moral ini sangat diperlukan gitu untuk mencegah suatu konflik yang terjadi. Kemudian dengan memberikan kepada si pelaku konflik ini sanksi yang tegas, misalnya dengan
dibuat undang-undang khusus gitu mengenai undang-undang tentang konflik pelajar seperti itu. Selanjutnya mereka diberikan sanksi kayak sanksi sosial seperti itu. Mereka ini para pelaku konflik ini dipaksa untuk menjadi relawan pada suatu kegiatan tertentu, harus terjun ke masyarakat, kemudian pokoknya harus direpotkan dengan kegiatan-kegiatan yang menurut mereka itu tidak disukai seperti itu. Jadi kebanyakan kan pelaku konflik ini mereka ini menyukai kayak kemalasan seperti itu, dan juga mereka ini terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, dengan adanya pemaksaan menjadi relawan pada suatu kegiatan maupun apapun itu, maka akan kayak menumbuhkan sisi positifnya seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin itu saja yang jawaban dari saya mengenai soal ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga tidak sesuai dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.